إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pen kesempatan ta kalam nenek Allah Subhanahu wa taala ngican ini ta kesehatan serta mudaang langkah ta untuk menghadiri majlis ilmu, dan itu adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Tanda Allah Subhanahu wa taala kangen timpa ita tatkala Allah Subhanahu wa taala mudaang ita untuk nuntut ilmu. Kemudian Allah tunjukkan cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala mempergunakan ita untuk melakukan amal ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta anda adalah Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kita di dalam amal ketaatan. Dan Allah mundamile ita imau kebaikan, Allah ngambang ita kesempatan atau mudaang ita untuk menghadiri majlis ilmu. Di dalam hadis disebutkan, Inna Allah idza arada bi'abdihi khairan. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan bagi hambanya kebaikan, faqahahu fi dinihi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mudaang ita untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu Allah mudahkan surga. Bagaimana dengan dunia? Jadinya dengan dunia, dengan ilmu, dunia ini genam buka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ini termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita kebaikan. Di dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia kesempatan untuk atau pahamkan dia di dalam agamanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita selalu memperbanyak salawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi para keluarga, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Pen kesempatan ta yang lalu bahwasana di antara kaidah Qur'aniyah di dalam masalah cara anta untuk memperbaiki diri kita, kumbe cara anta
antik ta hidup lombok. Ya, antik na bagus kehidupan ta. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qulu lin-nasi husna. Di dalam ayat ini adalah anjuran antik na bagus-bagus lek ta menjaga perkataan ta. Ini yang kajian ta pen pertemuan ta 2 minggu yang lalu. Kemudian di antara faedahnya adalah bahwasanya di dalam berdakwah atau di dalam menasihati, perkataan sangat mendukung untuk kesuksesan dakwah ta. Perkataan yang bagus sangat mendukung untuk orang menerima nasihat ta. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang Kristen bagus lekna, ya, bagus lekna nenak dengan antikna murtad, bagus lekna rukat, kemudian bahkan diiming-imingi dengan berbagai macam janji-janji, diberikan ini, berikan itu. Ini cara antikna turut agama. Nah, bagaimana kita sekarang di atas manhaj salaf ini tentunya jauh lebih utama tak praktikan kita sebagai dengan Islam. Kemudian yang menuntut ilmu sunnah harusnya lebih utama meraktikan yang ini, cara dakwah dengan cara tutur kata yang baik. Bagus dek tanegur, jangan buat orang kabur. Ya, Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru, beri kabar gembira pada orang, jangan buat dia lari dari dakwah. Kak justru tak minat dengan putus asa lekan kebaikan. Ini salah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantaranya adalah kita menjaga adab perkataan kita terhadap orang tua. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan segala bentuk ta'nif, segala bentuk kekasaran, baik dalam perbuatan, tingkah laku ataupun terlebih pada perkataan. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tanharhuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Jangan katakan uff, ya, menolak atau menyakiti mereka. Dan jangan juga hardik mereka. Ini pada orang tua. Dan hak orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban menyembah hanya kepadanya, Allah mengikutkan setelahnya adalah bagaimana kewajiban anak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Apa yang diwajibkan? Jangan menyembah kecuali kepadanya. Kewajiban ta nyembah hanya Allah. Dan ketika kita menyembah Allah, hilangkan segala bentuk tandingan bagi Allah, segala bentuk sekutu hilangkan. Ikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan berikutnya wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu harus selalu berbuat baik. Nenek untuk orang tua. Ya. Dan Islam adalah agama yang sangat mulia, di mana masalah ihsan nenek berlaku atas semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat tata cara menyembelih, tata cara membunuh binatang yang haram dimakan dagingnya. Ya. Rasul mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah menetapkan, ya, memberlakukan semua ihsan, berbuat baik nono atas segala sesuatu, apalagi manusia, terlebih orang tua. Fa idza qataltum fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha wa idza qataltum
fa ahsinul qitlah. Mun pada nyembelih na bagus lek pada nyembelih, kak takut-takutin ya sembelih anta. Ya. Misalkan kita nyembelih lebih lekan satu hewan, jauhkan yang satu lagi. Jauhkan yang lain na sai-sai. Kak na rembak pegitain mangan toba atau mangan ladikta. Ya, begitu juga kalau membunuh. Ini bahasa syariat pada sesuatu yang halal. Dagingnya dikatakan sebagai zabah, sembelih. Lagu sesuatu yang haram, dagingnya ya tak kanggung akannya dikatakan qatl, dibunuh. Ya, angkan manusia no ya nangarin sembelih, membunuh. Kenapa? Ya, karena haram daging manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Dan lihat bagaimana Islam menaruh ihsan, menetapkan atau mewajibkan yang namanya ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Afwan. Yang pertama, yang kedua adalah ketika kita membunuh acong atau ngenter bawi. Nah bagus mesti. Ya. Bejak cara yang paling becat mati. Nono saranta. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam penjelasan hadis ini di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan bagaimana mon ta nyemate suatu binatang mara acong ya seperti anjing dengan cara nang setrum, dan dengan cara setrum nono lebih becat na mati. Ya, maka pilih mbejak cara paling becat mina ia mati dekan itu. Ini bentuk apa? Islam itu bukan agama yang menyakiti. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Hendakna tanya beli nono na tajam, na merang, kak na model. Ya, bila perlu nara pisau khusus, ladik khusus untuk nyembelih no. Supaya apa? Hati nak mendak ke mati, mendak ke nalera belum. Kak aja ngodol-odolang. Hati-hati. Bila perlu kali gorok langsung putus. Wal yurih dhabihatah, dan buatlah sembelihannya itu tenang. Ya. Jurumati kak nak merasakan sakit sama sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ihsan, perkataan yang baik itu juga dituntut tatkala kita bergaul dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Nah bagus kita bergaul, nah bagus kita saling rukatin, selalu kita saling maklumin dalam kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kemudian ma'al aulad, begitu juga ketika bersama anak-anak kita. Nah bagus lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat Anas bin Malik, ya, mendidik anak-anak kecil pada zaman beliau, anak-anak para sahabat, sehingga Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawah getu, ya, pengkurake gawe iya pegawaian ini, pin pegawaian ni gaweku, atau ya dawah ngan Nabi gitu pengkurake ya pegawai iya, mesti jaya pegawai iya pegawaian ini pin sesuatu yang aku tinggalkan, kata beliau. Jadinya ini pendidikan yang para sahabat terdidik di atasnya, yaitu dengan perkataan yang baik. Ini ya beberapa faedah iwah pelajarin tapin. Kaidah yang pertama yaitu waqulu lin-nasi husna. Kemudian al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua di dalam kitab ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka atau benci pada sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal perkara itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Begitu juga kadangkala kalian cinta pada sesuatu, senang pada suatu perkara, padahal perkara itu buruk untuk kalian. Ini menunjukkan baik buruknya perkara itu adalah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya amalan kita itu berdasarkan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadinya tatkala kita diberikan sesuatu yang baik, kita disyariatkan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian pada perkara yang beliau tidak senang, ya, perkara-perkara yang membuat beliau sedih, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Selalu memuji Allah. Kumbe tanduran pe. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, untung kita. Hasil panen bagus, alhamdulillah. Kumbe hasil penengkan ini, alhamdulillah ala kulli hal walatan. Puji Allah. Kumbe hasil penengkan. Bawa letan le na langsung na salah obatna. Terong Aceh no be urut telatan nyemprot ya. Obat doang pesalah tah. Piran ta ingat Allah Subhanahu wa taala. Fis sarra wad dharra. Tatkala ta senang ataupun diberikan ujian kemudaratan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengeluh. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngingetin kita kaitannya dengan takdir. Takdir segala yang terjadi pin alam ni ahlapukna berdasarkan ketentuan Allah fil lauhil mahfuz. Yakna baugin ngubah mampu. Yakna baugin ngubah mampu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allah kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala ya mencatat takdir, mencatat ketentuan, netepang takdir ahlapuk makhluk sebelum diciptakan langit bumi bi khamsina alf sanah, dengan jarak 50 tahun sebelum ciptaan langit bumi. Allah nentuang nasib ta be tanduran tai bagus, piran masanai bagus, piran ta mau aji-ajian, wah lapukna lekan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puji Allah Subhanahu wa taala para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan berkeluh kesah. Ya. Jangan terlalu berkeluh kesah. Ingat di dalam sebuah hadis juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma kana fid dunya atau innama fid dunya bala'un wa fitnah, atau dalam lafaz wa ma baqiya minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak ada yang tertinggal pin dunia ini melainkan ujian dan fitnah. Ya, bala. Allah Subhanahu wa taala nguji kita dengan apa? Dengan lapar. Allah Subhanahu wa taala nguji kita dengan kekayaan. Lapukna ujian. Ya, kerugian kita bertani ujian. Bati tah ujian mesti, dan justru batinono ujian bati, ujian keuntungan di dalam dunia itu lebih besar ketimbang ujian kerugian no. Lebih belek mampu kita pertanggungjawaban. Ya.
Jangan mengira para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita dibukakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nono mina ita gen berleha-leha, nono mina ita elen-elen doang tanpa beban, justru beban tak lebih beli. Ya. Makanya yang dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bukan kefakiran, bukan kemiskinan. Lagu khawatiran dari Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala mudaang dunia anta imina itagin berlomba-lomba semakin tamak mengumpulkan dunia, yahsabu anna malahu akhladah. Ita berprasangka mengira lapukna nono akan kekal. Namun semuanya sebatas apa? Sebatas tipuan belaka. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, yang berlaku semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan hadhihi qa'idatun 'azimah laha atharun balighun fi hayatil alladhina wu'u. Kemudian kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung sekali, yang memiliki dampak yang sangat bagus, dampak yang sangat bagus di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan orang-orang yang berfikir. Wahtadau bihudahu, dan orang-orang yang mengambil hidayah dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan Al-Quran, tentunya qa'idatun laha silatun bi ahadi usulil iman al-'azimah ala wa huwa al-iman bil qada' wal qadar. Kaidah ini adalah kaidah, salah satu kaidah dalam Quran yang nyampeang ita atau yang menyambung, ada kaitannya dengan apa? Arak kaitannya dengan kaidah di dalam rukun iman, yaitu keimanan tentang qada dan qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, tentang penciptaan manusia. Tentang penciptaan manusia, ya. Bagaimana tahap-tahap penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam madaita. Kemudian setelah itu, ya, setelah umur 4 bulan, Nabi mengatakan, kemudian didatangkan malaikat, ya, fayanfukhu fihi ruh. Pada umur 4 bulan nono ditiupkan ruh, didatangkan malaikat, ditiup ruhnya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan manusia itu, ya, diperintah atau bergantung pada 4 perkara. Dengan apa? Bikatbi rizki, ketentuan rizki, wa ajalihi, ketentuan ajal takdir doang nenek, ya, ajal rizki nenek dua ya nabung pisah. Nabi mengatakan sayudrikuka rizquk kama yudrikukal maut, rizkimu akan mendapatkanmu. Gina dait doang itali rizki no, mara angkon mate nenen dait ita kah kumbesa rantah gin ngelebihin ya na bau pada keluarga kita yang meninggal, ba ngenang dai talis au bawah be rezeki indah. Tentu nono. Setiap orang meninggal pasti buat rezekinya sempurna wah. Allah Subhanahu wa taala tidak menzaliminya, tidak menguranginya. Mana ketentuan rezekinya sudah sempurna. Di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, lan tamutan nafsu hatta tastawfiya rizquha. Setiap yang bernyawa tidak akan mati sampai na lengkap rezekinya. Tedes muna masih rezekinya na mati. Manuk apalagi kita jadi
manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagai pelajaran lihat, Lui kejadian orang koma. Ya, koma. Belum meninggal, koma. Kadang apa? Masuk nganti apa? Nganti rezeki terakhir. Kena tama bubur balik cerita. Ba laku idang enam nono terakhir arah sidut nono rezeki terakhir. Ya, walaupun koma sampai sekian bulan, bahkan ada yang koma sampai 1 tahun, bahkan seperti itu, belum meninggal. Kenapa? Ya nabi masih rezeki no. Coba nenek tak jari apa? Jari keyakinan dan pegangan kah? Nah bagus lek tangan ti iya nenek. Oh ya ku gin mati sampai nabi rezekinku, dan nenek jaminan Allah. Nenek wah jamin le Allah Subhanahu wa taala. Lagu yakni jamin masino mati ke aku di atas Islam, mati ke aku di atas sunnah, apakah aku mati di atas tauhid, narak jaminanna. Nenek harus kita cari para jamaah. Ini yang harus kita repot mencarinya. Ya, tak repot meta ya nenek aja. Ya, bikin diri kita sibuk. Untuk apa? Antek ta meninggal di atas sunnah, meninggal di atas tauhid, meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Di akhir ucapan kita la ilaha illallah. Jangan sampai pin akhir hidup apa? Akhir hidup ta ketika sakaratul maut kah kumpulang ke bebeak no. Kumpul bebeak. Kakak anakku penget ke bawang no berukna. Ya pe lupa ngembangang yai sampai no pen neneh kete ya pelupa ngawis ngang ya no doang penah akhir hayat. Lihat ya, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis disebutkan orang ketika sakaratul maut ingembeng bayangan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling dia cintai di dunia. Dikhawatirkan ya, kita yang terlalu cinta pada kendaraan, sebut tak kendaraan. Kita yang terlalu cinta pada pertanian nono akhir ucapan ta. Kita yang terlalu cinta pada peternakan nono sebut ta. Kita tidak diberikan kesempatan untuk mengatakan la ilaha illallah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wa tilkumul qaidah hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala fi surat al-Baqarah fi siyaqil kalam ala fardil jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini adalah di dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang jihad. Bagaimana itu jihad? Ya, jihad ini kita mati. Yang pun dengan munafik no paling lui alasan namun tenak perang ja. Dan mereka mengira nono adalah yang terbaik, mereka tidak meninggal. Ya, mereka mengatakan orang kaum muslimin yang pergi berperang orang-orang yang bodoh mau bunuh diri. Lihat. Kemudian wa hadzal khairul mujmal, dan kebaikan yang umum ini yang banyak ini fassarahu qauluhu ta'ala fi surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya lagi di dalam surah An-Nisa fi siyaqil hadis an mufaraqatin nisa, di dalam masalah pembahasan bagaimana menceraikan seorang wanita, menceraikan istri maksudnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Apabila kalian para suami karihtumu, benci pada sikap istri-istri kalian. Kadang istri talik nyenye nah, tuninan ini aduh melembing uleang, banyak-banyak itu no. Ya,
Ini sesuatu yang kita benci. Sesuatu ya namanya kita senang kah? Sikap awanta mungkin cerewet. Mendak ngome, ibu-ibu mendak ngome. Ya, kita masih sayi kata idawah pulu, sayi bandingah pulu. Ya, namun lihat, diberikan pertimbangan oleh Islam. Bisa jadi sesuatu yang kita benci pada istri-istri kita tersebut, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi ada sesuatu kekurangan pada istri, itu adalah sesuatu yang kita benci, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, namun Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Jangan cepat-cepat memutuskan. Talak, perceraian, nono memang solusi para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Solusi yang diberikan Islam di dalam menghadapi masalah rumah tangga. Namun itu solusi yang terakhir. Makanya kita diberikan gambaran seperti, walaupun nah kedi ada sesuatu yang kita benci, lekan pasangan tah baik bagus nano dah nengkang ngomeang naku lagu lah sabar hidup derek kancangku sekian puluh tahun aiki sanggup ketik bertani kancaku tekang gitu berpikir yang aja anak bupelih tu nina telatna minak kupi diperbesarkan, telatna nyampah dibesar-besarkan. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ya pada sesuatu yang kita benci tersebut, imina ita ya ta senang nono, Allah menjadikan kebaikan yang banyak di sana. Ada kebaikan yang banyak. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakrah mu'min mu'minah. Jangan seorang suami benci pada istrinya. In kariha minha khuluqan radiya biha ukhraha. Apabila ada perangi arak sikap awan ta pasangan ta imina ita gedak, imina ita ta senang, lui imina ita redano. Ai ke kulunang ketinta tindo angkan muni awan ta. Embe ta kambosan ya ngerukuk mampu siapa awanta ai kulu mernuita awanta ya kan ta sakit ai melirita awanta pelih nah kedija maafin sebagaimana kita mudah memaafkan saudara-saudara kita muslim yang lainnya memaafkan pasangan jauh lebih utama. Rahimani wa rahimakumullah. Faqauluhu khairan katsira mufassirun wa muwaddihun lil khair alladhi dzukira fi ayatil Baqarah. Kata-kata khairan katsira, kebaikan yang banyak, nene jari tafsir, penjelas lekan kebaikan yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Wa huwa khairul lakum. Ya, sesuatu yang kita benci, nono bisa jadi suatu yang baik bagi kita sebenarnya. Wahiyal ayatul ula allati istabtaha biha hadal hadis, istafnahna biha al hadis. Dan ayatnya adalah ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita mulai pembahasan ini kata beliau. Kemudian, wa ma'na al-qa'idah bi ikhtisar. Makna kaidah ini adalah annal insan qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdaril mu'limah. Ada seseorang kadang ngembeng oleh Allah Subhanahu wa taala takdir inyakit. Marai baru no harapan ta masyaallah baru bercocok tanam sayur kul insyaallah baru bibit nawah berusaha ita bibit unggul. Kemudian pengobatan berusaha ita sesuai dengan ya ketentuan prosedur pengobatan, tata cara penyemprotan, pengairan dan yang wah jalan yang bagus. Kemudian sugul kombok nano bagus. Pas gin
ajina bagus mampu. Bagus ajianna. Pas gin panen oletan. Pas gin panen oletan. Atau bagus Masya Allah. Ya oletan. Lagu pas panen turun ajina. Ya. Terong Aceh ya pe berjual kiloan, keranjangan, siwah keranjang. Mahalan ajin keranjang nah. Seperti itu. Harapan ta kadang seperti itu. Nono cara Allah Subhanahu wa taala nguji kita, ngembang kita takdir i sakit. Allati takrahuha, yang kita benci. Farubbama juz' atau asabahu al-huzn wa dhanna anna dhalika al-maqdur huwa ad-darba al-qadiyah ala amalihi wa hayatihi. Berbagai macam keluhan-keluhan, ya, sakit-sakit, rasa sakit, kemudian kemudaratan-kemudaratan yang lainnya. Imina itayak tak senang wah. Kemudian apa teka? Kah tutu wah aku. Nganggap tadi tak nono terakhir. Terakhir wah rezeki tapi terong Aceh seda. Urung tabati pin peternakan. Ya. Lihat. Tutu wah. Narak tadah. Hilang harapan. Faida bidzalikal maqdur yusbihu khairan 'alal insan min haitsu la yadri. Namun kalau kita sabar, ya, terkadang dan bahkan sering tatkala kita sabar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu yang kita tidak tahu. Ya tak berhasil pin tanaman sayur terong Aceh dan yang lainnya. Lagu keluarga enta sehat, ita sehat, ya, mau ita nuntut ilmu terjaga, begin tapilen. Bati anak ta menceret, awan ta ya tatuang. Ita sakit mampu, ngaji ya tak mau. BP pilen nengka. Hah? No. Coba berpikir ke sana para jemaah. Tentu nengka rugi kelihatannya rugi tapi dunia ini. Ya, ya nalak langan tak berhasil, tanduran lapuna usaha, lapuna mogok bangkrut. Lagut lihat, berdua ita wae nges. Kah sabar awangku. Ngembang ita jemaah insyaallah. Ini nangang ita. Kemudian selalu ita menghadiri salat 5 waktu berjamaah. Mbejak pengumuman pengajian mau kita ngadirinnya. Ketimbang apa? Masya Allah, untung. Lagu apa? Ya pewah solat tahajud, lemak-lemak pen pekan selak, pok motong. Jam 3 tu no. Piran kita solat tahajud. Apalagi kin solat subuh berjamaah. Sulit. Ya. Dan banyak kita melalaikan solat asar. Ya. Melalaikan solat asar. Allahu Akbar Allah. Kali ngahalarut nih nikah julu. Urung hadiri salat jamaah. Lihat kenapa? Karena keuntungan dunia yang sepintas kelihatannya menguntungkan. Lagu apa? Merugikan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Wal aqsu sahih. Kam min insanin sa'a fi syai'in zahirahu khair. Dan banyak orang juga mengusahakan sesuatu yang dianggap baik, kelihatannya baik, wastammat fi sabilil husul 'alaihi, kemudian dia berusaha sekuat tenaga antik na bau ke. Oh, nangka musim na nenek cabai keriting. Ya wah, ajian bagus nenek. Ian talat berusaha obat. Bahkan apa? Tidak segan-segan para petani nyinggak modal pin bang ke betani ngadu bang. Gimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Kemudian wa badzal al-ghali an-nafis min ajli al-wusul ilaihi. Kemudian semuanya yang berharga ibadah talale, yang berharga keluarga kita lalaikan
ya tak mau berjorak li anak ta. Ya, semuanya kita lalaikan. Faida bil amri ya'ti ala aqsi ma yurid. Lagu selun-selun sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Melinta untung jadi buntung. Rugi. Itu Noah. Kah ku mati kata kawah. Lihat, sedikitnya harapan orang yang menjadi budak dunia para jamaah. Kedi harapan kah? Mendaan putus asano ke julu. Cirinya selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara setiap muslim adalah baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair." Sangat mengherankan perkara dengan bengak perkara orang beriman. Semuanya baik. In asabahu sarra syakar fakana khairan lahum. Kalau diberikan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan hatinya, bersyukur dan itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahum. Dan kalau diberikan sesuatu yang memudaratkan, bersabar dan nono lebih baik ketimbang inta ngamuk-ngamuk, ngome-ngome, bawah tarugi jak nara. Apa ginta dah ta? Berdoa, sabar. Ya, ketendang berkeluh kesah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan, "Inna khalaqnal insana fi kabad." Manusia nono diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan. Penderitaan, ujian yang banyak. Ya. Maka kita kembali lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, ngembang kita keberuntungan tatkala kita mulia dengan agama, bukan kita mulia dengan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini ya ada beberapa pelajaran yang dibawakan oleh muallif, di antaranya adalah bagaimana sejarah Nabi Musa alaihissalam ketika kecil. Lihat, Nabi Musa ketika masih becik, inanda berat untuk berpisah. Dan ketika saat itu ya nara bebiak mama melainkan ginan semati. Akhirnya pilihan apa? Ginan semati ke anak dah atau ginda buang. Ngelerang jamak. Pilihan yang sulit, berat, dan tentu nak ngelerang bebeak ni, ngelerang anak no, kumbe ibu-ibu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu inganggap dari Ummu Musa, inanda Ummu Musa nono akan memudaratkan anaknya, tapi dia patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dihanyutkan anaknya. Musa dihanyutkan. Akhirnya apa? Lihat, Musa kecil tidak dibunuh oleh Fir'aun, dan tinggalnya besarnya Nabi Musa bin istana Fir'aun. Yang membesarkannya adalah istri Fir'aun. Bin istana Fir'aun lang anda beli. Ida yang petagin semate aja. Mun sepintas tang kita lenge bina ini ngelerang anak atau tak ku sanggup ngelerang anakku. Tapi kenapa? Pilihan. Ada pilihan di sana. Bisa jadi kita kembali lagi, sesuatu yang kita anggap jelek, sesuatu yang lengeh, noni bagus. Ya. Kemudian bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, banyak sekali kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya Yakub. Untuk Nabi Yusuf mendapatkan apa? Posisi nubuwah, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipisahkan dengan bapaknya. Lekanda beci, ya, dari umur sekitar 12 tahun jauang oleh Allah Subhanahu wa taala lekan mamikda, yaitu Yakub alaihissalam. Jauang bertahun-tahun sampai Nabi Yakub nangis nono
Buta, ya ada buta lek penyakit, buta lek nangis ngangen anak dah. Namun lihat, pada kesedihannya diberikan anak yang menjadi rasul, yaitu Yusuf alaihissalam. Bukan sekedar rasul, menjadi apa? Seorang bangsawan di negara Mesir, hidup di istana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah Hindun, istri beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah bersedih beliau. Jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mun narak keluarga kita meninggal atau kita dapat musibah, kita bersedih, wajar. Tak bersedih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih dah. Ya, ketika meninggal anak beliau Ibrahim, apa kata beliau? Innal qalba yahzan. Atinku nenek sedih. Wa innal aina la tadma. Mata nenek menangis. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Berpisah denganmu wahai anakku, mina kami sedih, sangat menyedihkan. Lagu apa? Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Lagu ya kami mengucapkan melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Mana yang Allah ridai? Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita naikkan Allah, kepadanya kita kembali. Di dalam lafaz yang lain, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Milik Allah apa yang dia ambil, apa aja ingembang danono, idai pena bapa, berhak Allah untuk mengambilnya lagi. Dan semuanya itu ada ajal, ada ketentuan batas waktunya. Ya, banggana tak sabar, harap tahalalekan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal, sedih. Lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan beliau doa, menasihatkan kepada beliau untuk bersabar dan membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, ya, berikan pahala pada musibah yang menimpaku. Pekan gitu. Ni yak napin kematian nu doang. Pin kerugian apapun, sesuatu yang menyedihkan apapun, doanya baca. Ya ke sekedar kenyakan ta ditimpa kematian doang nenek baca, tidak, tapi semua kesedihan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ya Allah, berikan ganjaran pahala pin musibah ini nimpaku nenek, dan gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan dengan yang lebih baik lekan musibah nenek. Tidak selang beberapa lama, siapa yang menggantikan posisinya Abu Salamah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang betul tak? Ya, mungkin demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngembang kita kesabaran, kemudian selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah atau dalam setiap perkara yang kita hadapi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan dulu baru kita tanya jawab.